Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok toko, toko kami. Di sini kami akan mempresentasikan gambaran program kasir kami yang beranggotakan Rilo Pambudi, kemudian ada Koordinal Depriansah, kemudian ada Winhanif Nur Roshid, dan yang terakhir ada saya sendiri, Farhan Ashidik. Next. Di sini ada agenda presentasi, yaitu ada poin pertama ringkasan proyek, yang apa itu program kasir. Kedua ada arsitektur dan struktur, bagaimana aplikasi ini dibangun. Poin ketiga ada fitur utama, yaitu fungsionalitas inti yang ditawarkan. Poin keempat ada teknologi dan dependensi, library dan tools yang digunakan. Yang poin kelima ada struktur kode, yaitu penjelasan, direktori, dan file penting. Yang keenam ada dukungan platform, kemampuan aplikasi berjalan di berbagai OS. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan potensi pengembangan yang berisikan ringkasan dan langkah selanjutnya. Next. Yang pertama dari ringkasan proyek, nama proyek yaitu proyek dari program kita adalah program kasir. Tujuannya berfungsi sebagai aplikasi kasir atau toko online sederhana yang memungkinkan pengguna untuk melihat daftar produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, menandai produk sebagai favorit, melihat detail produk dan profil pengguna. Kemudian ada sifat proyek ini menggunakan data statis produk didefinisikan langsung di dalam kode dan belum terhubung ke backend atau database eksternal. Dan yang terakhir ada target merupakan fondasi awal untuk aplikasi Flutter yang lebih kompleks. Next. Ya, di sini ada arsitektur dan struktur aplikasi. Yang pertama ada aplikasi ini menggunakan pendekatan modern dan terstruktur dengan memisahkan logika dan tampilan. Poin pertamanya ada manajemen state atau stage management, di mana menggunakan package provider untuk mengelola state aplikasi secara efisien. Kemudian ada stage untuk keranjang atau chart provider dan favorites provider dipisahkan sehingga mudah dikelola dan dikembangkan. Poin kedua ada struktur navigasi yang berisikan navigasi utama dikontrol oleh main navigator yang menggunakan bottom navigator bar. Kemudian ada poinnya menggunakan index tag, memastikan setiap tab, home, kategori, favorit, dan lain-lain mempertahankan state-nya saat pengguna berpindah-pindah halaman. Poin ketiga ada model data yang berisikan data produk didefinisikan secara jelas dalam kelas produk di dalam folder lib, models, dan produk MindDart. Backup atribut seperti ID, nama, harga, gambar, deskripsi, dan rating. Poin yang terakhir ada tema dan tampilan, di mana aplikasi memiliki tema visual yang terpusat di folder lib, garis miring screen, garis miring ulits, dan garis miring app dem dart, memudahkan perubahan skema warna dan gaya tulisan secara konsisten. Next. Kemudian ada fitur utama 1/2. Di bagian fitur utama ini berisikan beranda, yaitu home screen sendiri, kemudian bisa menampilkan carousel untuk promosi menggunakan package carousel reader, menyajikan produk dalam format grid view. Setiap kartu produk menampilkan gambar, nama harga, dan tombol untuk menambahkan ke keranjang serta favorit. Kemudian terdapat search bar untuk pencarian produk, detail produk, produk detail screen, menampilkan informasi lengkap satu produk termasuk deskripsi dan rating. Kemudian menggunakan hero animation untuk transisi gambar yang mulus dari beranda, tombol add to chart, dan favorit tersedia. Kategori screen menampilkan daftar kategori produk dalam bentuk grid view. Dan yang terakhir, setiap kategori memiliki icon dan nama yang representatif. Next.
Fitur utama 2/2. Di sini yang berisikan ada keranjang belanja, yaitu card screen, menampilkan semua item yang telah ditambahkan. Pengguna dapat menambah atau mengurangi kuantitas atau penghapus item, dismissible. Menampilkan total harga yang harus dibayar, terdapat tombol checkout. Saat ini hanya menampilkan notifikasi karena belum diselesaikan untuk di bagian checkoutnya, jadi hanya menampilkan notifikasi saja pada fitur utama. Kemudian ada favorit screen, menampilkan daftar produk yang telah ditandai sebagai favorit. Kemudian ada pengguna dapat menghapus item dari daftar favorit. Terus ada profile screen yang menampilkan halaman profile statis dengan foto, nama, dan email. Kemudian menyediakan menu seperti order history dan change password, belum fungsional karena belum diaktifkan. Dan terdapat tombol logout dengan dialog konfirmasi. Oke, next. Kemudian di sini Selanjutnya, ada teknologi. Oh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Koordinator Depriansa. selanjutnya teknologi dan dependensi. Proyek ini dibangun di atas Flutter SDK dan beberapa library pihak ketiga yang populer. Sumber PubSpec YAML, SDK Dart versi 3.0.4.0.0. Dependensi utama, Flutter, framework utama, provider 61.2. Untuk state management, carousel slider 5.1.1 untuk membuat image slider di beranda. Selanjutnya INTL 0.20.2 untuk memformat angka menjadi format mata uang IDR. Supertino Icons 1.0.8 icon gaya iOS. Dependensi pengembangan Flutter test untuk widget testing. Dan selanjutnya Flutter Lens 6.0.0 menganalisis kode untuk praktek pemrograman yang baik. Struktur kode dan file penting. Folder lib main.dart titik masuk utama aplikasi, inisialisasi multi-provider untuk state management. Folder libs, folder models, berisi definisi kelas data seperti product.dart. Folder lib providers, berisi logika state management seperti card provider.dart dan favorit provider.dart. Lib screens berisi semua file UI, tampilan untuk setiap halaman aplikasi. Home screen.dart, card screen.dart, dan lain-lain. Lib screens ulits app tendar pel untuk mendefinisikan tema aplikasi. Dan PubSpec YAML, manifest proyek yang mendefinisikan nama, versi, dan dependensi. Tes widget tes.dart, contoh widget tes bawaan Flutter. Dukungan multiplatform. Struktur proyek menunjukkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai platform. Android dikonfigurasi melalui Android app build.grad.kts dan Android manifest.xml. Dan iOS dikonfigurasi melalui iOS garis miring runner garis miring
app.delegate.swift, dan file proyek Xcode lainnya. Web. Terdapat file web index.html yang menjadi dasar untuk versi web. Windows menggunakan CMake untuk dikonfigurasi build. Terlihat pada file Windows CMake list.txt. Dan Linux juga menggunakan CMake, terdefinisi dalam linux.cmake list.txt, dan Mac iOS memiliki konfigurasi sendiri di dalam direktori macOS. Ini adalah salah satu keunggulan utama Flutter, satu basis kode untuk semua platform. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Saya Rilo Pambudi. Kesimpulan dan potensi pengembangan. Program Kasil adalah contoh Program Kasir adalah contoh proyek Flutter yang solid dan terstruktur. Dengan baik, aplikasi ini mendemonstrasikan penggunaan state management provider, navigasi modern, dan komponen UI yang menarik. Ini adalah titik awal yang sangat baik untuk membangun aplikasi e-commerce skala penuh. Potensi pengembangan, integrasi back-end, menghubungkan aplikasi ke API. 2. Autentikasi pengguna, mengimplementasikan sistem login, registrasi, dan manajemen sesi. 3. Database lokal, menyimpan data seperti keranjang belanja atau favorit secara persisten di perangkat menggunakan SQLite. 1, 2, 3, 4. Fungsionalitas checkout, mengintegrasikan proses pembayaran dengan payment gateway. 5. Peningkatan fitur, menambahkan fitur filter dan sort produk, ulasan pengguna, dan pelacakan pesanan. 6. Pengujian testing, menulis unit test, widget test, dan integration test yang lebih komprehensif untuk memastikan kualitas aplikasi. Next. Sudah, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.